Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Novita dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas paralel yang beranggotakan Nicholas Hansori, Olivia Putri Tarisha, Aditya Irwansyah, Amalia Indah Rizky, Ayas Alfat Saisnu, Raka Aulia Senjaya, dan Agustina Fajriah. Di sini kelompok kami akan membahas tentang analisis implementasi kebijakan vaksin COVID-19. Langsung saja kepada pemateri pertama untuk menyajikan materi. Mendefinisikan substansi permasalahan kebijakan yang harus ditangani. Di penghujung tahun 2019, tepatnya di bulan Desember, dunia dihebohkan dengan peristiwa yang membuat heboh banyak orang yang dikenal dengan virus corona COVID-19. Kejadian bermula di Wuhan, China. Kemunculan COVID-19 mendapat perhatian global dan pada 30 Januari WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai Public Health Emergency of International Concern. COVID-19 terjadi cukup cepat dan menyebar di berbagai negara. Kemudian WHO mengumumkan COVID-19 pada 12 Maret 2020 sebagai pandemi karena jumlah kasus terus meningkat pesat. Selain fakta bahwa pandemi ini telah dinyatakan darurat kesehatan global, banyak negara telah mengadopsi kebijakan dan tindakan yang berbeda, mulai dari kebijakan lockdown dan karantina wilayah, social distancing, kerja dan belajar dari rumah, pembatasan kerumunan, aktivitas masyarakat, penggunaan masker, peningkatan kebersihan dan disinfektan. Tindak lanjut dan tindakan hingga program vaksinasi besar-besaran. Indonesia juga telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan upaya kecuali penutupan nasional dan karantina wilayah. Pertama, Indonesia melakukan social distancing dan WFH dan SPH dan PJJ. Kemudian pada sejak membentuk COVID-19, PSBB pertama, PSBB transisi, PSBB new normal, mikro, PPKM level 14, dan berakhir vaksinasi massal. Menurut teori Grindel yang pertama, kepentingan yang mempengaruhi kebijakan vaksin. Pemerintah Indonesia juga banyak mendapat kritikan sosial penanganan COVID-19 dan hingga membeli vaksin COVID-19 ini. Kebijakan yang dilakukan terkesan buru-buru tanpa dibarengi dengan bukti empiris keefektifan vaksin yang terus berlanjut. Juga dikejutkan bahwa ada niat untuk mencari keuntungan ekonomi dengan memaksa penggunaan produk ini menggunakan tangan kekuasaan dan kepentingan negara. Perspektif ekonomi politik mempertimbangkan fenomena ini, sehingga bukan hanya persoalan penyederhanaan masalah dalam dikotomi perdebatan antara keyakinan atau keraguan. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sedikitnya telah mengeluarkan 3 kebijakan publik terkait dengan pidato vaksinasi yang telah berlangsung sejak Januari 2021. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1.007/Menkes/9860/2020 tentang penetapan jenis vaksin dalam pelaksanaan vaksinasi coronavirus disease 2019 mengatur 6 jenis vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi di Indonesia, yaitu vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation, Moderna, Shiferyansi, dan BioNTech, dan vaksin yang diproduksi oleh Sinovac Biotech LDI. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1.007/Menkes/12757/2020 tentang pendefinisian tujuan penetapan vaksinasi terhadap penyakit virus corona 2019 menetapkan kelompok prioritas vaksinasi yaitu rakyat, pegawai negeri, dan dinas kesehatan. Selanjutnya, 2. Tipe manfaat kebijakan vaksin. Manfaatnya yaitu memberikan respon antibodi, mencegah terkena virus COVID-19, menghentikan virus, menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Setelah seseorang menerima vaksin, dibutuhkan waktu untuk membangun kekebalan. Kekebalan optimal tidak akan terbentuk sampai seseorang menerima dosis penuh sesuai dengan jadwal yang direkomendasikan. Selama cakupan imunisasi tidak diperpanjang, kekebalan kolektif belum terbentuk, potensi penularan masih tinggi. Oleh karena itu, meskipun vaksinasi telah dilakukan, masyarakat tetap harus mematuhi dan mengikuti protokol sanitasi 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi keramaian, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Kebijakan ini dinilai tepat dalam upaya melatih kekebalan masyarakat Indonesia terhadap pandemi COVID-19, sehingga seiring dengan peningkatan tingkat vaksinasi di masyarakat, pandemi COVID-19 dapat dikendalikan dengan lebih baik. Kebijakan imunisasi kegiatan ekonomi Indonesia dapat kembali berjalan normal. Next.
3. Derajat perubahan kebijakan vaksin. Setiap kebijakan tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai, sebagaimana kebijakan mengamanatkan vaksinasi kepada masyarakat Indonesia, bertujuan untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19, juga meningkatkan kualitas kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyakit virus atau bakteri yang menyebabkan penyakit melawan dan kebal menjadi vaksin bukanlah obat, tetapi vaksin dapat mendorong pengembangan kekebalan khusus terhadap penyakit COVID-19 agar bebas dari virus ini. Mengenai jadwal vaksinasi untuk hal-hal yang lain lebih detail, pemerintah saat ini sedang menyusun roadmap atau peta jalan yang menjelaskan mekanisme untuk menerapkan vaksin COVID-19 secara beragam. Implementasi perubahan yang ditimbulkan dengan adanya kebijakan vaksin, pengurangan risiko dan penularan COVID-19 dapat dikurangi jika herd immunity terbentuk, yang dapat dicapai melalui kebijakan vaksinasi. Kekebalan kolektif tergantung pada penularannya penyakit. Dalam kasus COVID-19, kekebalan kolektif yang direkomendasikan adalah 70%. Mencapai herd immunity 70% tidaklah mudah, hingga mencapai level resiko tertular COVID-19 tetap tinggi. Oleh karena itu, diperlukannya upaya untuk mempercepat suntikan vaksin per hari dengan memastikan ketersediaan vaksin untuk mencapai target 181,5 juta untuk orang Indonesia yang divaksinasi. Akan tetapi, perlu diingat bahwa intervensi yang dilakukan untuk menurunkan kasus COVID tidak cukup hanya dengan vaksin. Keempat, yaitu letak pengambilan keputusan kebijakan vaksin. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait pemberian vaksin COVID-19 yang dituangkan dalam Perpres nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Tujuan dari pelaksanaan pemberian vaksin COVID-19 yaitu yang pertama, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Yang kedua yaitu melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Yang ketiga yaitu menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi pemberian vaksin. Ini merupakan upaya negara untuk melindungi hak atas kesehatan seluruh warga negara selama masa pandemi. Selain itu, penyediaan vaksin COVID-19 sesuai dengan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkait penggandaan vaksin dan pengenalan vaksin dalam rangka penanggulangan penyakit virus corona merupakan bagian dari tujuan negara pandemi 2019. Yang nantinya akan diatur lebih tepatnya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan vaksin dalam rangka penanggulangan penyakit akibat pandemi virus COVID-19. Selanjutnya, Peraturan 84/2020 Kementerian Kesehatan. Penegakan denda bagi masyarakat yang menolak untuk melakukannya. Yang kelima yaitu implementer program vaksin. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh pemerintah pusat dalam melibatkan pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, serta badan hukum atau badan usaha. Pemberian vaksin dilakukan oleh dokter, perawat, dan bidan yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan STR. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dilakukan melalui vaksinasi program atau vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong dilaksanakan dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan Puskesmas harus melakukan advokasi kepada pemangku kebijakan setempat, serta koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait, termasuk organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. Petugas kesehatan diharapkan dapat melakukan upaya komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE kepada masyarakat serta memantau status vaksinasi setiap sasaran yang ada di wilayah kerjanya, untuk memastikan setiap sasaran mendapatkan vaksinasi COVID-19 lengkap sesuai dengan yang dianjurkan. Yang keenam, sumber daya yang digunakan.
Implementasi kebijakan vaksin menjadi peranan yang sangat penting, terutama sumber daya manusia dan sumber daya finansial atau anggaran. Sebuah kebijakan pasti membutuhkan sumber daya untuk menjamin keberlangsungan suatu kebijakan, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran. Sumber daya manusia yaitu sebagai implementasi suatu kebijakan, sehingga dapat berjalan secara efisien apabila sumber daya untuk mencukupi dan dapat bekerja secara efektif dalam menjalankan sebuah program sesuai dengan rumusan kebijakan yang telah ditentukan. Adapun sumber daya finansial juga memiliki kedudukan yang sangat penting karena implementasi kebijakan tidak akan berjalan apabila secara finansial tidak mencukupi. Jika finansial tidak mencukupi, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara maksimal. Selanjutnya mengenai mengkontekstualisasikan tujuan tersebut dengan kondisi dan situasi konkret di mana keputusan kebijakan tersebut akan diimplementasikan. Tujuan implementasi kebijakan vaksinasi yaitu untuk mengurangi resiko penularan dan transmisi COVID-19 sehingga dapat membentuk herd immunity. Jika seseorang memiliki imunitas terhadap COVID-19, maka secara tidak langsung ia akan melindungi individu lain yang tidak memiliki imunitas. Batasan herd immunity sangat bergantung pada seberapa menular penyakitnya. Dalam hal COVID-19, herd immunity hanya disarankan adalah 70%. De Souza 2021. Untuk mencapai 70% herd immunity tidaklah mudah selama level tersebut belum terpenuhi, resiko terinfeksi COVID-19 tetap tinggi. Karena itu, diperlukan upaya percepatan penyuntikan vaksin per hari dengan menjamin ketersediaan vaksin sehingga target 181,5 juta penduduk Indonesia tervaksin bisa tercapai. Berdasarkan perancangan yang telah dibuat, program vaksinasi merupakan cara yang efektif untuk menurunkan jumlah kasus. Akan tetapi, perlu diingat bahwa intervensi yang dilakukan untuk menurunkan kasus COVID-19 tidak cukup hanya dengan vaksin. Tidak ada satupun vaksin yang memiliki efektivitas sampai 100%. Immunity Advisory Center 2020. Oleh karena itu, dalam kasus COVID-19, meskipun vaksinasi sudah dilakukan, protokol kesehatan tetap harus dijalankan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Untuk penempatan program vaksinasi bagi masyarakat umum biasanya berada di tempat-tempat yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, sehingga tidak ada alasan bagi mereka yang beralasan karena keterbatasan akses dan mobilitas, dan bisa juga ditempatkan di perkecamatan setiap daerah. Selanjutnya, menentukan alternatif implementasi kebijakan. Saran dan rekomendasi untuk implementasi kebijakan vaksinasi harus tetap konsisten dilaksanakan sesuai target agar dapat membantu proses pengendalian COVID-19. Selain itu, diperlukan juga beberapa upaya agar terlaksana dengan efektif dan efisien, yaitu 1. Pemerintah harus melakukan pemerataan distribusi vaksin dan memperbanyak ketersediaan vaksin sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan vaksin dan melakukan pendataan yang secara akurat kepada masyarakat yang belum sama sekali menerima vaksin. Kedua, melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial, merupakan media yang paling efektif dan ampuh dalam menyebarluaskan informasi kesehatan. Dengan jumlah pengguna mencapai 150 juta pada tahun 2019, media sosial menjadi rujukan banyak masyarakat dalam mengakses informasi kesehatan. 3. Melakukan pengawasan kepada desa-desa untuk menerapkan protokol kesehatan yang lebih efektif dan efisien pada saat pelaksanaan vaksinasi. Karena dengan adanya penerapan protokol yang lebih baik nantinya akan menciptakan lingkungan yang sehat dan dapat minimalisir penyebaran virus COVID-19. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Baik, terima kasih kepada para penyaji. Berikut adalah pemaparan hasil diskusi dari kelompok 2 paralel. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.